semuanya, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang strategi memasarkan makanan tradisional siap saji ke pasar global. Nah, sebelumnya perkenalkan aku Dewi Sri, dan kira-kira langkah apa saja ya yang penting untuk menjadikan produk makanan kita ini dikenal di seluruh dunia. Mari kita simak videonya. Sebelum mengenal langkah-langkah penting untuk menjadikan produk makanan tradisional dikenal di seluruh dunia atau di pasar global, mari kita mulai dengan mengenal produk makanan tradisional siap saji terlebih dahulu. Nah, makanan tradisional memiliki cita rasa yang khas, unik, dan kaya akan budaya. Dan potensi pasar global sangat besar karena banyak orang di seluruh dunia ingin merasakan cita rasa otentik dari berbagai negara. Produk yang akan dibahas kali ini yaitu nasi goreng. Nasi goreng berasal dari negara Tiongkok atau Cina. Sajian ini pun makin populer dan menyebar ke berbagai kawasan Asia termasuk Indonesia. Nah, nasi goreng pertama kali dikenalkan oleh pedagang Cina yang merantau ke Indonesia pada masa kerajaan Sriwijaya. Meskipun di negara lain juga mempunyai nasi goreng sendiri, namun nasi goreng dari Indonesia masuk dalam daftar 50 makanan terlezat di dunia dari CNN International pada tahun 2011. Selain itu, nasi goreng Indonesia juga diakui oleh UNESCO pada tahun 2011. Langkah yang pertama yaitu ada analisis pasar. Jadi, langkah pertama dalam memasarkan makanan tradisional siap saji, melakukan analisis pasar. Cari tahu siapa target pasar Anda, apakah mereka wisatawan, ekspatriat, atau penduduk lokal yang memang tertarik dengan makanan internasional. Melakukan penelitian pasar akan membantu memahami preferensi tentang rasa, kebiasaan makan, dan harga yang bersaing. Analisis pasar ini memiliki peran kunci dalam kesuksesan bisnis karena membantu perusahaan dalam menentukan target pasar yang tepat. Dengan demikian, produk yang dibuat, direncanakan, ataupun sedang dikembangkan bisa berorientasi untuk menjangkau konsumen. Nah, analisis pasar ini adalah langkah penting yang harus dilakukan sebelum mulai menjual produk. Sebagai langkah yang krusial, kita bisa mengetahui berapa banyak produksi, kemana harus mendistribusikannya, dan seperti apa persaingan bisnis di industri. Jadi, analisis pasar penting dilakukan di awal untuk menjangkau konsumen. Yang kedua, ada pengembangan produk. Selanjutnya, pastikan produk makanan tradisional siap saji ini memiliki kualitas yang konsisten dan memenuhi standar internasional. Ini termasuk aspek rasa, kebersihan, dan juga packaging. Nah, packaging yang menarik dan informatif dapat meningkatkan daya tarik produk di pasar global. Pastikan juga informasi pada kemasan mudah dipahami oleh konsumen internasional, termasuk terjemahan bahasa. Pengembangan produk adalah semua proses yang berhubungan dengan keberadaan produk yang meliputi segala aktivitas mulai dari identifikasi konsumen sampai produk jadi ke tangan konsumen. Selanjutnya ada strategi pemasaran digital. Setelah melakukan analisis pasar dan pengembangan produk, kini waktunya melakukan strategi pemasaran digital. Di era digital seperti saat ini, strategi pemasaran digital sangat penting dan dinilai lebih efektif dan efisien. Pemanfaatan seperti media sosial, website, dan platform e-commerce untuk memperkenalkan produk ke pasar global itu sangat efektif. Karena teknologi di setiap negara sudah pasti mengalami kemajuan terus-menerus. Cara memasarkan produk melalui digitalisasi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya seperti pembuatan konten yang menarik. Itu juga akan membuat visibilitas produk di internet. Nah, dapat dikatakan juga pemasaran melalui digitalisasi ini atau digital marketing ini merupakan proses pemasaran maupun promosi suatu brand atau produk yang dilakukan melalui media digital dan membutuhkan jaringan internet dalam kegiatannya. Digital marketing ini
sangat penting dilakukan karena dapat membangun, meningkatkan, dan mempertahankan reputasi suatu bisnis secara online pada semua platform digital. Dengan semakin mudahnya akses internet saat ini, jumlah pengguna internet pun semakin meningkat setiap harinya. Dan digital marketing ini banyak memiliki manfaat. Di antaranya yaitu memudahkan konsumen sehingga tidak perlu langsung ke toko untuk membeli, serta dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi konsumen sehingga perusahaan mendapatkan respon yang positif. Pembuatan konten yang menarik juga dapat membangun hubungan yang kuat dengan konsumen dan juga meningkatkan kepercayaan sebuah brand di mata konsumen. Selanjutnya ada distribusi dan logistik. Memastikan produk bisa diakses oleh konsumen internasional, ini memerlukan strategi distribusi dan logistik yang efektif. Pilih mitra distribusi yang terpercaya dan pertimbangkan opsi seperti pengiriman udara atau laut. Pastikan juga bahwa perusahaan memahami regulasi impor makanan di negara tujuan, karena untuk menghindari hambatan legal. Distribusi logistik juga dapat diartikan dengan suatu proses pengiriman barang dari produsen menuju konsumen akhir melalui jaringan distributor, gudang, armada, serta sistem logistik lainnya. Peran logistik ini juga tidak kalah penting karena untuk membantu masyarakat memudahkan proses pendistribusian barang di tengah ketentuan karantina pemerintah setempat. Karena biasanya produk yang dikirim dari luar negeri itu memiliki pengawasan yang sangat ketat. Maka dari itu, penting bagi kita memahami regulasi. Selanjutnya ada kolaborasi dan kemitraan. Nah, apa sih yang disebut kolaborasi dan kemitraan itu? Dapat dikatakan kolaborasi berarti bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan bersama. Sementara kemitraan berarti membentuk ikatan kerjasama yang kuat dengan pihak lain dalam mencapai tujuan yang sama. Contohnya kolaborasi dengan influencer lokal. Itu bisa menjadi strategi yang efektif untuk memperkenalkan makanan tradisional ke pasar baru. Ini bisa disebut juga sebagai influencer marketing. Nah, dapat dipandang sebagai salah satu strategi terbaik untuk mendatangkan calon konsumen pada saat melakukan pemasaran menggunakan media sosial dengan memanfaatkan masa yang dimiliki oleh seorang influencer. Seorang influencer ini juga dapat menciptakan brand image pada produk yang lebih baik. Sedangkan jika kemitraan ini dilakukan dengan restoran internasional atau supermarket besar, ini juga bisa membuka peluang lebih besar lagi untuk distribusi produk. Apa ya manfaat kemitraan dan kolaborasi? Jadi, selain memperluas jangkauan pasar, kemitraan dan kolaborasi ini juga dapat membantu perusahaan dalam berbagi resiko dan juga biaya pastinya. Dalam bisnis, ada risiko yang tidak bisa dihindari seperti perubahan kebijakan pemerintah atau perubahan tren pasar. Maka dari itu, resiko ini dapat dibagi dengan menjalankan kemitraan dan kolaborasi. Itulah beberapa strategi produk makanan tradisional siap saji Indonesia masuk ke pasar global. Ingatlah untuk selalu berinovasi dan memahami kebutuhan pasar. Terima kasih sudah menonton, salam sukses!